Selama 30 tahun, saya minta adik perempuan saya menyuapi saya. Karena saya tidak mau waktu makan saya menyita saya dari ilmu. Sehingga ketika dia makan, dia masih tetap bisa nulis, masih tetap bisa baca, masih tetap bisa menghafal. Jadi setiap kali nulis menghafal, disuapin sama adik perempuannya. Makan. Dan saya melakukan ini 30 tahun. Maka lahirlah muridnya Al-Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau kita ngelihat flashback lagi ke kisah-kisah para ulama terdahulu, bagaimana mereka muliakan ilmu, memuliakan waktu, kemudian mereka masih menyandarkan kepada diri mereka, ana talibul ilmi, mereka itu penuntut ilmu, bukan ulama. Mereka malu ketika menyebut mereka penuntut ulama. Mereka masih menyandarkan penuntut ilmu. Kalau standarisasi penuntut ilmu adalah mereka, ya, mungkin saat ini saya pribadi tidak pantas menyebut diri saya sebagai penuntut ilmu. Mungkin saya masih dianggap sebagai orang awam saja. Gak pantas karena di-compare dengan orang terdahulu. Bagaimana dahulu Ibnu Aqil Al-Hambali disebutkan dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Ibnu Aqil Al-Hambali ini punya kitab namanya Al-Funun. Tebak berapa jilid Al-Funun? 800 jilid. Ini adalah kitab paling besar dan paling tebal di bumi. Bukan di dunia lagi, di bumi. Ya. Yang pernah tertuliskan 800 jilid. Bagaimana cara proses Ibnu Aqil Al-Hambali dalam menuntut ilmunya? Ya. Beliau pernah menceritakan kisahnya. Saya selama berpuluh-puluh tahun kalau makan roti itu nggak pernah langsung dikunyah. Tapi saya celupkan ke dalam air, kemudian saya makan supaya saya lebih memiliki sedikit waktu dalam mengunyah. Karena mengunyahnya saya menguras waktu saya dalam menuntut ilmu. Bayangkan. Sampai nggak mau boros-boros dalam mengunyah. Biar cepet ngunyah, masukin roti ke dalam air. Kemudian Ubaid bin Ya'ish, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan di dalam kitab Siyar Al-A'lam An-Nubala karya Al-Imam Al-Zahabi. Ubaid bin Ya'ish ini gurunya Imam Bukhari. Itu dia bilang, selama 30 tahun saya nggak pernah megang makanan sedikit pun. Kok bisa? Selama 30 tahun saya minta adik perempuan saya menyuapi saya. Karena saya tidak mau waktu makan saya menyita saya dari ilmu. Sehingga ketika dia makan, dia masih tetap bisa nulis, masih tetap bisa baca, masih tetap bisa menghafal. Jadi setiap kali nulis menghafal, disuapin sama adik perempuannya. Makan. Dan saya melakukan ini 30 tahun. Maka lahirlah muridnya Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kata dia, athqalu sa'atin alayya sa'atun akulu fiha. Jam-jam terberat dalam hidupku adalah jam-jam ketika aku makan. Kata dia, jam paling berat dalam hidupnya adalah jam ketika dia makan. Karena ketika dia makan, dia lalai dari ilmu. Ya. Makanya kata dia, waktu paling terberat adalah waktu ketika makan. Sebagian di antara kita makan dilama-lamain. Bahkan sekarang makan dijadiin konten. Ada namanya mukbang. Bahkan sebagian di antara kita makannya itu nonton sambil orang nonton makan. Katanya biar nafsu makan, akhirnya dia nonton orang makan juga. Apa sih namanya? Saya nggak tahu, YouTuber yang suka makan banyak itu. Allahu Akbar. Dahulu jauh sekali kita dia ulama terdahulu. Mereka mau makan aja nyari waktu dulu supaya bisa bisa semangat menuntut ilmu. Makanya kalau diketok compare loh, nggak ada apa-apanya kita nih. Ya. Sampai-sampai dahulu, ini kisah yang menakjubkan sekali. Syu'bah bin Hajjaj, seorang penuntut ilmu hadis di zaman dahulu, zaman salaf saleh terdahulu. Jadi beliau menuntut ilmu hadis. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa setiap seorang yang berdoa, seorang yang wudu, kamilul wudu, dia wudu dengan sempurna. Kemudian dia menghadap kiblat berdoa, ya.
Itu hadisnya seperti itu, dan dia senang dengan hadis ini. Ya, singkat cerita dia nanya di Kufah itu nanya, siapa di antara kalian yang tahu sanad hadis ini sampai kemana? Oh, kata dia, hadis ini adanya di kota Mekah. Akhirnya dari Kufah dia menuju Mekah. Berapa jarak antara Kufah dengan Mekah? 4.000 km. 4.000 km dari Kufah ke kota Mekah. Dia berangkat ke sana. Di kesana dia nanya, siapa orang yang tahu hadis ini? Kata mereka, oh hadis ini adanya di Madinah. Oh kalau gitu saya nunggu aja di Mekah. Nunggu bulan haji. Karena kalau bulan haji, orang-orang di Madinah itu datang ke Mekah. Ya. Dia nunggu. Sampai nunggu Imam Malik juga. Dia nunggu Imam Malik. Sampai Imam Malik datang ke kota Mekah. Imam Malik kan dari Madinah asalnya Imam Malik. Datang Imam Malik ke kota Mekah. Nanya, wahai Imam Malik, tahukah engkau hadis ini siapa yang meriwayatkan? Oh, yang meriwayatkan kebetulan sedang sakit. Dia nggak haji tahun ini. Dia di Madinah, katanya. Akhirnya dia ke Madinah. Begitu ke Madinah ketemu orangnya. Saya tahu hadis ini, justru tahu saya dari kota kelahiran kamu, di Kufah. Bukan di kota Madinah ini, bukan. Bayangkan, dia udah di Madinah nih. Balik lagi ke kota Kufah. Nggak taunya berasal dari kota Kufah. Udah sampai kota Kufah. Ternyata, kata orang-orang, ternyata yang meriwayatkan itu adalah Syahr bin Hausyab. Dan Syahr bin Hausyab adalah perawi dengan riwayat yang lemah. Makanya kata dia kecewa sekali kan. Dammara Syahr bin Hausyab hadal hadis. Syahr bin Hausyab telah menghancurkan hadis ini. Lau kana al-hadis sahih, lakana ahabbu ilayya min mali wa waladi. Kalau seandainya hadis ini sahih, hadis ini akan lebih saya cintai dibandingkan harta saya, dibandingkan keluarga saya, dibandingkan seluruh manusia yang hidup pada saat itu. Gara-gara Syahr bin Hausyab, hadisnya dhaif. Padahal dia udah dari Kufah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Kufah lagi, ternyata hadisnya dhaif. Perjuangan menuntut satu hadis. Meskipun at the end of the day hadisnya dhaif, tapi begitu para ulama menjunjung tinggi satu perkataan Nabi SAW. Ya, luar biasa. Oke, saya merinding kalau dengar cerita ini. Bagaimana dahulu penuntut ilmu di zaman dahulu itu berbulan-bulan perjalanan nahan kencing sampai kencingnya berdarah. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Itu kalau kita lihat kitab-kitab ya, bagaimana kesabaran para ulama, di antara ditulis oleh Abu Ghuddah ya. Kitab berkenaan dengan kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu, ada itu. Atau kalau sudah diterjemahkan, kalau nggak salah itu judulnya adalah bagaimana para ulama menghargai waktu. Ya, waktu emas bagaikan ya, menurut para ulama. Ini para ulama dalam menuntut ilmu. Kalau kita compare dengan sekarang, jauh sekali kita dibandingkan para ulama. Oleh karenanya, saya di sini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Ustadz, saya ini sudah umur 40. Saya sudah umur 50. Apakah saya pantas menuntut ilmu? Bahkan kalau seandainya Anda berumur 90, 100 tahun pun, dan Anda dikabarkan oleh dokter bahwa Anda mati besok, maka amalan paling utama adalah menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena satu-satunya jalan yang long lasting amalannya, oke, ada 3 amalan betul. Tapi yang long lasting terus-terusan adalah ilmu. Diajarkan, dapat pahala jariah lagi. Makanya Ustaz Ibrahim nih, rahimahullah ta'ala, kalau punya murid sini, murid yang ngajarin lagi. Sampai amalan jariah kepada beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Makanya bentuk bakti seorang murid kepada guru itu tatkala dia mengamalkan ilmu sang guru. Bukti baktinya bukan Anda nyium bolak-balik, bukan. Bukti baktinya adalah dengan amalan ilmu yang sudah dipelajari dari guru tersebut. Makanya Imam Ahmad juga mendoakan Imam Syafi'i, 6 orang kata Muhammad. Sittatun ad'u fi salati, 6 orang yang aku doakan dalam salatku, kata Imam Ahmad. Di antaranya adalah minhum Syafi'i, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Kemudian mendoakan guru tersebut. Di antara ulama kita juga dahulu, mereka setiap kali keluar dari majelis ilmu mereka sedekah. Sedekah atas nama gurunya. Ya. Allahumma astur 'aiba mu'allimi 'anni wa la tukhfi barakat 'ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Mereka sedekah sama-sama gurunya.
Ya. Makanya ada 6 hal yang menjadi patokan dalam menuntut ilmu. Kata Al-Imam Syafi'i, ya, sittatun, ya, lan tanal al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin. Zakaun. Ya, yang pertama adalah zakaun. Zakaun ini kecerdasan. Zakaun. Yang kedua adalah wahirsun. Hirsun adalah semangat. Zakaun wahirsun. Kemudian wastibarun. Wastibarun ini kesabaran. Kesabaran. Kemudian yang keempat adalah wabulghatun, modal. Modal. Modal artinya keluar uang. Jadi penuntut ilmu itu memang harus keluar uang. Maksudnya keluar uang gimana? Ongkos bensin. Kemudian dia ikut kelas-kelas online misalnya. Atau dia masuk ma'had, ada biaya SPP per bulannya. Harus keluar uang. Wastibarun wabulghatun wasuhbatu ustadzin. Suhbatu ustadzin itu bersahabat dengan gurunya. Ya, dengan gurunya. Yang keenam adalah watuluz zaman. Watuluz zaman itu memerlukan waktu yang panjang. Nah, 6 hal yang memang harus kita lakukan untuk mendapatkan ilmu. Makanya mustahil kalau ada orang mau menuntut ilmu, kok dia nggak mau keluar modal. Makanya kata ulama dahulu, man talabal hadits aflas. Siapa yang mencari hadis pasti dia akan rugi. Maksudnya rugi gimana? Rugi finansialnya. Karena dahulu orang untuk menjual hadis itu, untuk mencari hadis itu mereka harus menjual perabotan mereka. Karena untuk mendapatkan hadis harus bersafar. Dan bersafar itu tidak bisa dilakukan 1 hari 2 hari. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, untuk bisa mendapatkan hadis. Dan safar butuh uang. Makanya di antara mereka sampai ada. Tidak ada saya mencari hadis kecuali sampai saya menjual genteng rumah saya, kata mereka. Genteng rumah mereka dijual. Sampai-sampai ketika pulang ke rumah lagi dalam keadaan nyeker. Ketika ditanya, mana sendalmu? Sendal saya sudah terjual demi menuntut hadis. Ya, 1 hadis. Kita menikmati hadis sekarang. Luar biasa berkahnya. Ini adalah berkah ulama terdahulu. Mereka dapat pahalanya luar biasa. Setiap kali hadis dibacakan, riwayat fulan. Mereka ingin nama mereka sejajar dengan rantai sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka mencari hadis. Itu keutamaan. Makanya wajah-wajah orang para pencari hadis itu tampan. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man sami'a maqalati wa hafidhaha nadarallahu mur'an. Dalam hadis di depan Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan hadis perkataanku, kemudian dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya. Jadi kalau ada majelis hadis, ya, pembacaan Sahih Bukhari, pembacaan Sahih Imam Abu Daud misalkan, ya, dan seterusnya, itu datang ke tandanya.